Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 24 Maret 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Demi keamanan, Kapolda Maluku larang warga Batu Merah blokade jalan saat eksekusi lahan. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif meminta seluruh warga negeri Batu Merah agar tak lagi melakukan blokade jalan terkait rencana eksekusi lahan di Dusun Hurunguang, Sirimau, Kota Ambon. Pasalnya kurang dari 24 jam terakhir warga memblokade salah satu jalan poros di kota berjuluk Manise ini. Lotaria menyatakan hal itu kemudian menimbulkan konsentrasi massa yang akhirnya mengganggu ketertiban masyarakat. Selanjutnya, pihak kepolisian juga akan terus mendorong kedua belah pihak yang terlibat polemik lahan tersebut untuk melakukan mediasi, agar keduanya bisa menemukan solusi yang tepat dan tidak menimbulkan adanya gangguan Kamtibmas di kemudian hari. Ia pun berharap kedepannya tidak ada lagi blokade jalan di ruas jalan kota, sebab banyak juga warga yang memiliki kepentingan pribadi. Diberitakan sebelumnya terjadi blokade jalan sekitar pukul 7 pagi. Tadi pagi yang menimbulkan kemacetan panjang di Jalan Rijali dan Tuluka Besi. Blokade jalan merupakan buntut dari sengketa lahan negeri Batu Merah dengan negeri Soya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya begini, jadi tadi kami sudah berdialog dengan warga masyarakat. Intinya adalah semuanya ini kan keselamatan rakyat yang paling utama, keamanan ketertiban umum yang paling utama. Kita melihat dengan situasi, ya kita mencoba masih mendorong silakan pihak-pihak yang masih berperkara untuk bisa lakukan mediasi lagi, dan kami juga sudah meminta untuk jangan ada lagi lah penutupan jalan dan sebagainya. Ini kan mengganggu ketertiban umum. Ya, ada masyarakat banyak di sana yang punya kepentingan, ada yang sakit, ada yang mau melahirkan dan sebagainya. Ya, sementara kita ingin Ambon ini tetap mendapat predikat yang aman bagi semuanya, damai dan sebagainya. Jadi hari ini saya mendorong untuk pelaksanaan kegiatan ini sementara kita pertimbangkan untuk ditunda dan masyarakat ada dialog lagi antar mereka sehingga tidak terjadi hal yang negatif. Itu saja ya. Terima kasih ya. Itu dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Buktinya apa? Sampai detik ini beberapa dusun nanti kami juga telah tersertifikasi oleh Badan Pertanahan. Soal blokade jalan di Batu Merah Ambon, Riri Mase tak mau ikut campur. Sekretaris Kota Ambon, Agus Riri Mase menegaskan persoalan di Batu Merah Ambon merupakan ranah hukum. Hal ini menyusul pemblokadean Jalan Jenderal Sudirman tepat depan pintu masuk negeri Batu Merah, butut rencana eksekusi di atas lahan puluhan hektar oleh Pengadilan Negeri Ambon di Dusun Hurunuang yang diputuskan merupakan petuanan negeri Soya. Riri Mase menegaskan tak ingin ikut campur bila sudah masuk ranah hukum. Lanjutnya, sebagai sekretaris kota, tugasnya memastikan akses jalan tak ditutup lagi, sehingga tak menghambat aktivitas masyarakat lainnya. Sekot yang baru menjabat 3 bulan itu juga akan memanggil camat hingga penjabat pemerintah daerah agar tak terjadi hal serupa. Sebelumnya, warga memblokade akses jalan di Jalan Jenderal Sudirman Kamis 23 Maret 2022 buntut persoalan lahan. Akses blokade jalan itu kembali berlanjut pada Jumat pagi. Maksud kami pada Kamis pagi dan akhirnya telah dibuka kembali setelah Kapolda Maluku turun ke lokasi. Dan register data 1823 milik Seperua. Sekretaris kota, saya panggil itu camat Nusa Niwe, penjabat Raja Batu Merah, asisten 1, untuk kita cari solusi untuk berkoordinasi dengan pihak TNI maupun pihak Polri untuk kita buka akses jalan sehingga masyarakat jangan dirugikan, karena ini sudah masuk di ranah hukum. Saya tidak mau terlibat dalam itu ya. Oke. Tugas saya bagaimana akses masyarakat itu bisa lewat aja. Terima kasih ya. Dan kita bicarakan hal ini. Masalah hukum, bukan masalah lain-lain. Jadi kita
13 hari buron pelaku pencurian di Wayame berhasil ditangkap polisi. Satuan Riset Kriminal Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease berhasil menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap korban ACM di jembatan perbatasan Wayame dengan HTW besar Selasa 8 Maret 2022 lalu. Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Moyo Utomo mengatakan setelah dilaporkan oleh korban, tim Buser bergerak melacak pelaku. Dan pada Senin tanggal 24 kemarin barulah pelaku MLH berhasil ditangkap. Dijelaskan modus operandi yakni pelaku dengan sepeda motor membuntuti korban mulai dari Batu Gantung, Kecamatan Nusaniwe. Korban sendiri sedang mengendarai sepeda motornya dan meletakkan tasnya pada gantungan depan sepeda motor. Sesampainya di lokasi kejadian yang cukup sepi, tersangka langsung memepet sepeda motor yang dikendarai korban, sembari menyuruh korban untuk berhenti dan merampas tasnya. Lanjut dikatakannya atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar 5 juta rupiah. Untuk pertanggungjawaban perbuatannya tersangka MLH saat ini telah diamankan di rumah tahanan Polresta Ambon. Tersangka memutuli korban mulai dari Batu Gantung, Kecamatan Nusaniwe. Saat itu korban mengendarai sepeda motornya dan meletakkan tas di depan sepeda motornya. Sesampai di tempat lokasi atau TKP yang sepi, tersangka langsung memepet sepeda motor korban dari samping kanan dan menyuruh berhenti dan mengatakan, "Stop, jangan beta tikam OC dengan pisau." Dikarenakan korban merasa ketakutan, sehingga korban melambat laju kendaraannya dan menepi. Selanjutnya, tersangka langsung mengambil tas milik korban. Untuk ancaman pidananya, pelaku dikenakan pasal 365 ayat 1, hukuman penjaranya paling lama 9 tahun. Pelaku ditangkap. Tagih janji Presiden soalin Sadia Uluputi sebut negara bohongi masyarakat Maluku. Laut kami bertahun-tahun 3 WPP ada di sana. Kontribusi tertinggi 37% untuk negara ini. Kalau alasan tidak ada uang, bagi kami ini tidak adil. Kami ini ya, Maluku itu tuh orang yang paling baik se-Indonesia ini. Nasional jelas bahwa itu 3 WPP tadi. Bangun integrated port. Anggota DPR RI Sadia Uluputi menyebut negara telah membohongi masyarakat Maluku. Pasalnya hingga kini lumbung ikan nasional atau LIN belum juga terrealisasi. Mewakili masyarakat Maluku di Senayan, Uluputi menagih janji Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait pembangunan LIN yang hingga kini terancam batal. Suara Sadia meninggi saat mendengar penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di rapat bersama Komisi 4 DPR RI Rabu 23 Maret 2022. Dalam rapat tersebut, Trenggono mengatakan negara tidak memiliki anggaran untuk pembangunan integrated port, dalam hal ini LIN di Maluku. Menurutnya Maluku sebagai provinsi yang memberikan kontribusi terbesar yakni 37% dari sektor perikanan dan kelautan masih dianaktirikan oleh negara dibandingkan dengan provinsi lain di tanah air. Menurutnya sejak janji Jokowi bersama 3 Menteri KKP sebelumnya yang pernah mengunjungi kota Ambon, Maluku sejak 2016 lalu, masyarakat telah dengan sabar menanti realisasi janji tersebut. Namun hingga kini LIN yang digadang-gadang akan mengentaskan kemiskinan di bumi raja-raja itu terancam batal. Dengan alasan terdapat bekas ranjau dan gunung api di lokasi pembangunan yakni Desa Wai, Kabupaten Maluku Tengah. Sebelumnya dalam rapat itu Menteri Trenggono menyebutkan anggaran menjadi alasan hingga saat ini pembangunan LIN tidak direalisasikan. Dia mengatakan pihaknya hanya bisa mengandalkan investor untuk mengambil alih pembangunan proyek strategis nasional itu. Kalau hari ini bilang bisa bangun
ibu kota negara. Lah ini laut kami bertahun-tahun 3 WPP ada di sana. Kontribusi tertinggi 37% untuk negara ini. Kalau alasan tidak ada uang, bagi kami ini tidak adil. Kami ini ya, Maluku itu tuh orang yang paling baik se-Indonesia ini. Tidak pernah bilang mau kibarkan bendera, tidak pernah bilang mau merdeka. Ya sudah cukup Bu, cukup. Kalau hari ini bilang tidak ada uang, waduh, mana presiden itu? Mana menteri Marpes itu? Ya sudah cukup. Benar-benar kami ditipu ini, pembohongan ini. Saya tidak bisa terima di sini. Kami ini Pak Ketua, kami dikata-kata. Belum selesai kasus korupsi pembebasan lahan, Raja Negeri Tawiri bakal diadili korupsi dana desa. Belum selesai persoalan kasus korupsi pembebasan lahan milik Negeri Tawiri untuk pembangunan dermaga dan sarana prasarana Lantamal 9 Ambon. Di Negeri Tawiri tahun 2015, Raja Negeri Tawiri yakni Jacob Tuhuleru bakal kembali diadili. Kali ini Tuhuleru diadili dengan kasus berbeda, yakni dugaan korupsi penyimpangan keuangan Desa Negeri Tawiri tahun 2015 hingga 2018. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba mengatakan telah menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Ambon pada Rabu 23 Maret 2022. Tak hanya Tuhuleru, berkas 2 tersangka lainnya pun telah diserahkan. Keduanya yakni Samuel yang merupakan salah satu KAUR dan AL yang juga staf pemerintah Negeri Tawiri. Pelimpahan berkas juga disertai dengan bukti-bukti berupa dokumen. Untuk diketahui saat ini ketiga tersangka telah ditahan oleh Kejati Maluku. Berdasarkan hasil perhitungan auditor negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar 3 miliar rupiah atas perbuatan para tersangka. Di sisi lain, Pengadilan Tinggi Ambon juga telah mengabulkan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa Tuhuleru atas kasus korupsi pembebasan lahan milik Negeri Tawiri. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi menyatakan Jacob divonis 7 tahun penjara dan denda sebesar 700 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Selamat siang, dapat kami sampaikan bahwa tim pidana khusus Kejati Maluku yang dikoordinir oleh Kepala Seksi Penuntutan, Saudara Ahmad Atamim Esa MH, telah melimpahkan berkas perkara penyimpangan keuangan desa Negeri Tawiri tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 pagi tadi, Rabu 23 Maret 2022 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon. Limpahan berkas perkara dimaksud berupa 3 berkas untuk atas nama terdakwa JNT, terdakwa AL, dan terdakwa SR. Termuat juga di dalamnya barang bukti berupa dokumen-dokumen dari perkara dimaksud. Demikian, terima kasih. Lagi, mantan Raja Laimu Abdullah Kumkelo dilaporkan ke Kejari. Situmorang sebut sudah diproses. Kejaksaan Negeri Maluku Tengah telah memproses laporan dugaan penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa Negeri Laimu. Dengan terlapor mantan Kepala Pemerintah Negeri atau Raja Abdullah Kumkelo. Hal itu diungkapkan Kasih Intel Kejari Maluku Tengah Denny Situmorang saat dikonfirmasi tribunambon.com Kamis 24 Maret. Usai pelaporan, seluruh berkas telah diperiksa dan tinggal menunggu disposisi Kepala Kejaksaan Negeri Agustinus Mangontan. Dijelaskan progres tindak lanjut laporan pelapor memakan waktu lantaran pihaknya kekurangan sumber daya manusia. Selain itu juga dikarenakan banyak kasus yang masih ditangani. Diketahui laporan dugaan penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa Laimu telah dilaporkan sejak tahun 2017 dan 2019. Kemudian berlanjut lagi di tahun 2022 ini. Adapun laporan dugaan penyelewengan diantaranya terkait pengadaan 2 unit dump truck bekas dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Kemudian pengadaan anakan rambutan tahun 2017.
yang realisasi pembiayaannya baru dilaksanakan tahun 2020. Juga bantuan rumah tidak layak huni RTLH serta bantuan rehabilitasi rumah warga yang tidak sesuai dengan RAB. Serta realisasi penggunaan anggaran APBDes tahun 2018 hingga 2020. Selain itu juga ada laporan mengenai sejumlah aset negeri yang dibagi tanpa sepengetahuan masyarakat. Selanjutnya, Tribuners, Bupati Maluku Tengah selalu mangkir setiap diundang DPRD, termasuk tak hadiri rapat pengawasan internal. Komisi 1 DPRD Maluku menyesalkan sikap Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua yang selalu mangkir setiap diundang rapat. Kemarin, Rabu 23 Maret 2022, dia juga mangkir dalam rapat pengawasan di Kabupaten Maluku Tengah. Padahal dalam surat nomor 167/90 bersifat penting yang dilayangkan DPRD Maluku itu. Mereka meminta Tuasikal Abua memfasilitasi pertemuan tersebut. Diketahui pengawasan itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang didanai dengan APBD Provinsi Maluku dan APBN tahun anggaran 2021. Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Amir Rumrah mengatakan salah satu kegiatan utama yang perlu diawasi yakni penanganan daerah rawan konflik seperti Pelau Kariu dan Sepa Tamilo. Selain itu, pengawasan terkait progres pembangunan 25 titik tower yang merupakan proyek Dinas Informasi dan Komunikasi Maluku Tengah, serta penyelesaian peraturan daerah tentang penetapan wilayah adat. Meski demikian, rapat pengawasan tersebut tetap berlangsung tanpa kehadiran Bupati. Memang kebetulan di komisi kita ini kan secara bukan masalah anggaran secara fisik ya, ada program yang sifatnya koordinasi dan evaluasi dan monitoring terkait dengan itu, sehingga banyak hal yang menjadi catatan penting kepada Pemda sini karena pertama menyangkut masalah keamanan. Keamanan kita lihat kasus seperti Kariu dan Pulau dan begitu juga Tamilo dan Sepa dan ada juga termasuk ada batas wilayah Tanjung Sial dengan Tanjung Sial antara SPP. Begitu juga menyangkut dengan Fokom itu ada beberapa titik tower yang tadi sampaikan ada 22 titik yang kemarin karena kita menyampaikan aspirasi di Jakarta. Itu juga dari 1946 titik yang mereka rencana di Maluku dan sini mendapatkan itu dan kami harapkan itu bisa menjadi catatan. Korban kecelakaan laut di perairan SBT ternyata 13 orang, 5 selamat. Basarnas Ambon menginformasikan informasi terbaru jumlah korban kecelakaan laut perairan Kabupaten Serang bagian timur sebanyak 13 orang. Kepala Basarnas Ambon Mustari dalam rilisnya Kamis 24 Maret menyebut sudah mendapat konfirmasi dari pegawai BPBD Kabupaten SBT Pak Sayuti bahwa longboat tersebut berisikan 13 penumpang. Disebutkan dari 13 penumpang, 5 diantaranya selamat, di mana 1 orang berenang ke Pulau Teor, sementara 4 orang termasuk camat dikonfirmasikan ditemukan di Pulau Urang. Total 5 penumpang yang ditemukan dan 8 lainnya masih dinyatakan hilang. Lanjut dikatakannya saat ini anggotanya dari Rescue Posartual dan ABK KN Sar Barata sedang melakukan pencarian kepada 8 orang lainnya. Proses pencarian saat ini cuaca di sana mengalami hujan sedang dan angin barat-barat laut mencapai 5 hingga 25 knots dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter hingga 2,5 meter. Baik, Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 24 Maret 2022.
Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan mato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.